Ya, kita kembali lagi ke Tribun Sirius Suara Rakyat dan kita masih setia didampingi oleh Pak Bang Tessa Aji, Bang Tessa Aji Budiono atau Bang Aji. Dan perlu kita sedikit ketahui bahwa Bang Aji ini bukan orang baru sebenarnya di Bawaslu. Sekarang di Bawaslu Provinsi, namun sebelumnya juga pernah di Bawaslu Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Dan juga perlu diketahui beliau ini juga sebenarnya backgroundnya juga seorang guru ya Pak ya. Guru agama dan berstatus sebenarnya masih ASN dan sekarang aktif di Bawaslu. Dan perlu diketahui bahwa ini termasuk orang muda asli Kalimantan Selatan yang juga alumni di UIN ya Pak? Dan UIN. sudah S2-nya Pak ya, sudah selesai? Ya. Alhamdulillah, dan sudah S2 Pak. Jadi bukan orang-orang yang baru di dalam dunia politik sebenarnya. Dan selama, perlu kita ketahui bahwa selama di kampus Bang Aji ini juga pernah menjadi ketua BEM UIN. Periode berapa Pak? Tahun 2007 saya. 2007 lah. Jadi presidennya mahasiswa waktu itu. Ini sedikit tentang Bang Aji kita berikan pengetahuan dan kita teruskan aja mungkin masalah partisipatif tadi Bang Aji. Partisipatif tadi kan kita mengajak masyarakat dan sekarang ini dari Bawaslu sendiri mungkin kita lihat bagaimana sih peran aktif khususnya yang sekarang lagi rame ini kan anak-anak muda ini. Ada Gen Z, kemudian milenial mungkin. Ini bagaimana sih, kenapa sih juga Bawaslu kelihatannya lebih mengarahkan konsen gitu loh dengan orang-orang muda ini, dan bahkan program terbaru daripada Bawaslu adalah Bawaslu Gas to Campus ya. Yang mungkin hari Senin kita nanti ya tanggal 19 di tahap 1 ini di OLM. Nanti ada beberapa kampus juga yang menjadi sasaran dari Bawaslu. Nah ini pergerakan ke kampus ini dan apa sih ini tujuannya dan seberapa besar sih potensi yang ingin digarap dari kepedulian mahasiswa atau Bawaslu mengajak mahasiswa ini? Silakan Bang Haji. Yang pertama dulu perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil identifikasi pemilih di pemilu 2024 itu dilihat bahwa mayoritas pemilih kita itu berada di generasi milenial dan generasi Z. 30% itu berada di generasi milenial, 30% lebih, dan 20% lebih itu berada di generasi Z. Jadi kalau digabungkan keduanya itu lebih dari separuh jumlah pemilih kita itu adalah mereka yang berada di generasi milenial dan generasi Z. Jadi mereka-mereka yang berada di usia rentang 17-an tahun sampai 40-an lah. Nah, kebanyakan mayoritas di situ. Artinya ini menggambarkan bahwa memang kita perlu ada fokus bahwa pemilih-pemilih kita yang berada di usia tersebut itu yang lebih kemudian kami sosialisasikan terkait dengan pengawasan partisipatif ya. Bukan berarti kita mengabaikan pemilih yang lain. Pemilih yang lain juga kita bagian dari bentuk sosialisasi. Seperti kita kegiatan ada antar suku agama juga ada ya seperti Kasbah dan FKUB. Tetapi kepada pemilih yang kita katakan pemuda-pemuda ini tadi, mereka ini adalah mayoritas dan pemilih-pemilih mayoritas ini jelas pasti menjadi bagian yang juga konsen para kandidat-kandidat pasangan calon nanti tentunya. Oleh karena itu keberadaan mereka ini kami pikir perlu kita rangkul dengan sebaik mungkin agar sama-sama kita mau mengawasi penyelenggaraan pilkada ini. Jadi kita mensosialisasikan bagaimana sebenarnya penyelenggaraan pilkada ini, tujuan dan maksudnya itu seperti apa. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah yang bisa dikatakan perbuatan-perbuatan melanggar atau tindakan-tindakan apa yang bisa dikatakan sebagai kecurangan dan manipulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Mari kita para pemuda juga khususnya untuk sama-sama mencegah hal itu terjadi. Minimal dimulai dari diri pribadi mereka masing-masing. Misalkan seperti politik uang. Mari kita mulai dari diri pribadi masing-masing untuk sama-sama mau
tidak ikut-ikutan dalam politik uang, ya artinya mau menolak lah. Karena pada hakikatnya politik uang itu terjadi karena ada yang memberi dan juga ada yang menerima. Seandainya ada yang memberi tapi kemudian tidak ada yang mau menerima, ya mungkin tidak terjadi juga. Atau sebaliknya, ada yang mau menerima tapi tidak ada yang mau memberi, ya juga tidak akan terjadi. Oleh karena itu dari diri pribadi, ketika memang tidak mau terlibat dalam bentuk-bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, insya Allah pemilu itu kita akan lebih berjalan lebih baik, lebih berkualitas dan lebih berintegritas. Karena pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak benar, itu bisa dipastikan mereka akan memimpin juga dengan cara yang tidak benar. Akhirnya kan kerugian menjadi kerugian yang berputar-putar terus dalam semua pihak. Nah, istilahnya tuh lingkaran setan. Lingkaran setan ini. Ini mungkin Bang Aji ada keberuntungan mungkin juga dalam tanda kutip ini dari Bawaslu Kalimantan Selatan, karena Bang Aji sendiri kan sebenarnya bukan hanya pernah menjadi mahasiswa, tapi juga ini pernah menjadi presidennya ini, menjadi BEM-nya ini kan pemimpinnya mahasiswa lah, artinya ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah ini mungkin pengalaman Bang Aji ini istilahnya mungkin walaupun sekarang mungkin agak beda dengan yang beberapa puluh tahun yang lalu Bang Aji lakukan ini, tapi mungkin ada nggak yang mungkin menjadi perhatian dari Bawaslu, jadi Bang Aji sendiri yang merasakan pengalaman pribadi selama menjadi mahasiswa itu bagaimana ini? Kan ada juga sebagian mahasiswa yang kadang-kadang cuek gitu loh, apa ini pilkada ini aku kada tahu istilahnya, tahu yang penting cucuk ini, atau aku kada peduli misalnya aku golput aja ada. Nah sekarang Bang Aji sendiri kan waktu dulu ini mungkin kan beberapa kali juga pernah aksi unjuk rasa, ini kan pernah. Sekarang Bang Aji sendiri berdiri mungkin yang bisa di demo oleh mahasiswa gitu. Sekarang berbalik gitu loh kan. Dulu mendemo, sekarang mungkin di Bawaslu juga sekarang bisa di demo mahasiswa. Ini kan mungkin bukan hal yang baru bagi Bang Aji, tapi apa sih pengalamannya yang bisa mungkin bisa memberikan masukan kepada mahasiswa bahwa betapa pentingnya bahwa ternyata begitu terjun Bang Aji di sebuah organisasi resminya pemilihan pengawasan pemilu. Kalau dulu kan demo belum masuk kan, artinya mahasiswa ini kan penting kan suara dulu kan. Nah sekarang Bang Aji merasakan sendiri, oh ternyata begini aku di dalam ini. Nah ini bagaimana ini pengalaman yang Bang Aji bisa, dan apa nih masukan buat mahasiswa sendiri yang mungkin ya terutama yang cuek tadi gitu lah. Ini bagaimana nih Bang Aji? Saya berusaha untuk menyampaikannya secara singkat dan sederhana. Bahwa memang ada terkadang ya orang-orang tertentu itu yang sifatnya itu tidak peduli dengan urusan politik. Bahkan kemudian ada orang yang lebih ekstrim yang menganggap bahwa politik ini sesuatu yang kotor, kejam, sehingga kotor, tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut. Bahkan mungkin haram kan ini kan. Padahal Bang Aji ini kan orang UIN ini. Namun dalam istilah lain itu sebenarnya bisa dikatakan suatu bentuk buta politik ya. Dan justru hal-hal yang dan pemahaman seperti itu yang bisa membuat seseorang itu tergerus dalam urusan politik. Karena hampir semua urusan dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari urusan politik. Nah, artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para wakil rakyat dan pemimpin kita itu merupakan kebijakan politik yang akan menentukan nasib kita bukan hanya hari ini tapi juga di masa depan. Contoh sederhana, ini jalan mau diperbaiki atau tidak, atau dibiarkan rusak, itu hasil kebijakan politik. Ada pembicaraan politik ini ya. Ini harga-harga sembako berapa kisaran harganya, itu hasil kebijakan politik. Ini harga BBM berapa harga kisarannya, Pertalite, Pertamax, itu hasil kebijakan politik. Sekarang ini kemudian biaya pendidikan berapa kisaran besarannya, kemudian apakah ada subsidi pemerintah, apakah ada beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tertentu, itu hasil kebijakan politik. Betul. Secara waktu itu mungkin tidak menyadari orang kan bahwa ini ternyata ini politik juga nih kan sebenarnya. Ketidakpedulian terhadap politik artinya sama saja kita tidak peduli dengan hal-hal seperti itu tadi. Betul. Padahal itu menggantungkan nasib hajat orang banyak sebenarnya. Makanya sebagai mahasiswa saya berpikir bahwa memang mahasiswa itu harus melek kepada urusan-urusan seperti ini. Artinya urusan-urusan lingkungannya dan urusan nasib bangsa dan negara. Bukan hanya sekadar urusan studi,
berangkat Iya kuliah, betul. hadir kuliah, kemudian selesai pulang. Nah, kan tidak seperti itu. Iya betul. Ada hal-hal lain, dan itulah yang menjadi ciri khas seorang intelektual sejati itu sebenarnya di situ. Artinya sebagai seorang intelektual itu dia memberikan manfaat bukan hanya pada dirinya, tetapi juga bagi warga sekitarnya. Nah seperti itu saya pikir. Apalagi kalau kemajuan teknologi sekarang lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pengembangan serta penyebaran isu-isu. Kalau dulu ketika kami masih mahasiswa kan medsos tidak seperti saat ini. Ya, tidak seseram ini ya kan. Makanya ketika ingin membangkitkan suatu isu, ingin supaya warga dan masyarakat itu bisa memahami bahwa ada kepedulian terhadap isu tertentu. Bagaimana nih tekniknya dulu? Kita melakukannya dengan cara yang bisa dilakukan mahasiswa saat itu, salah satunya melalui tulisan atau melalui aksi demo. Kalau sekarang kan lebih mudah tuh. Ada banyak pilihan-pilihan lain. Salah satunya melalui apa yang biasa disebut masyarakat artinya kekuatan netizen. Seperti itu. Artinya keberadaan medsos ini sangat membantu dalam penyebaran isu dan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat. Tapi bisa negatif lah. Ya, bisa juga negatif. Tapi mungkin perjuangan dulu mungkin dengan perjuangan sekarang mungkin memang caranya mungkin agak beda lah, tapi tujuannya mungkin sama lah, istilahnya sama. Nah, sebagai aktivis lah dulu juga Pak Bang Aji ini kan melihat gitu lah. Sekarang Bang Aji melihat bagaimana sih kepedulian mahasiswa sekarang kepada politik ataupun apa yang perlu Bang Aji ingatkan mungkin kepada adik-adik sekarang ini kan. Sekarang kan juga masih jalan demo kan, jalan. Kemudian juga Bang Aji bilang bahwa sudah ada banyak sosial media yang mendukung gerakan mereka kan sekarang. Tapi dari semua itu kan pasti ada sesuatu yang menjadi dasar pondasi bahwa kalau mau membuat gerakan mungkin dari masukan dari Bang Aji sendiri bagaimana. Karena Bang Aji ini menariknya, Bang Aji pernah di kampus dan sekarang Bang Aji pernah di istilahnya dalam tanda kutip di pemerintahan kan istilahnya. Dua hal yang sudah dijalani begitu loh. Sebelum dan juga sekarang apalagi sudah pernah istilahnya PNS kan kemarin menjadi guru juga. Nah ini kayaknya paket lengkap bagi Bang Aji bahwa oh ini aku nih di PNS tahu gitu loh di Bawaslu bagaimana, kemudian mahasiswa pun pernah melakukan, bukan hanya turun pulang kayak gitu. Nah ini ada nggak masukan adik-adik sendiri, kemudian bagaimana pergerakan mereka, kemudian kritisasi mereka, suara mereka, kemudian bagaimana mereka membangkitkan mereka peduli dengan yang namanya politik tadi gitu. Jadi memang ada wilayah dan medan perjuangan yang berbeda tuh. Iya. Kalau dulu kita berada di luar sistem. Kalau sekarang kita menjadi bagian dari sistem. Dari sistem, betul. Semangat yang ada dulu kita pernah bawa itu terlalu kita sampaikan juga ketika kita berada di dalam sistem tuh. Artinya keinginan supaya menjaga integritas dan keidealisan itu dari dalam sistem itu sendiri. Iya, betul. Terkait dengan rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk di Bawaslu, kita juga saat ini ada program Ghost to Campus yang juga kerjasama dengan Banjarmasin Pos ya. Jadi kita itu melakukan bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif kepada kawan-kawan mahasiswa dan juga semangat untuk sama-sama ingin mencegah pelanggaran pemilu itu sendiri. Dan rencananya itu ada 5 titik kampus kita dalam 1 bulan ke depan ini. Yang pertama tanggal 19 Agustus, Senin besok, itu di ULM, Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian minggu depannya itu di UIN Antasari. Nah, jadi tuan rumah nih lah. Iya, bergiliran gitu. Kemudian selanjutnya itu ada di Poliban, Banjarmasin. Politeknik Banjarmasin. Kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Dan titik yang kelima terakhir itu insya Allah di Universitas NU. Jadi itu bagian-bagian dari yang ingin kita lakukan. Sebenarnya kita ingin lebih banyak lagi kampus-kampus yang didatangi itu. Cuma karena ada keterbatasan waktu juga dan lain sebagainya sehingga kita belum bisa merangkul semuanya. Tapi insya Allah secara berkala kita akan mengunjungi kampus-kampus yang lain gitu. Kalau
sampean melihat ini sekarang mungkin ini kan menarik nanti nih kan, mungkin di acara ini kan menarik karena kan mahasiswa ini biasanya kan sebagai sampean juga pernah aktivis nih kan biasanya menggebu-gebu nih kan biasanya karena mereka tadi berada di luar sistem nih memang lebih enak lah daripada sudah masuk ke dalam bagian sistem. Kalau Bang Aji kan paket lengkap ini karena waktu itu di luar sistem enak ngomongan, sekarang di dalam sistem ternyata begitu, begini ternyata tahu persis gitu loh bahwa yang di demo kemarin ini ternyata tidak segampang yang diucapkan mahasiswa. Waktu saya jadi mahasiswa begitu loh. Harus begini. Ternyata begitu. Kendalanya begini. Mungkin kendala di anggaran, kendala di sumber daya manusia, kendala di kebijakan kan. Nah sekarang bagaimana Bang Aji nanti mungkin membangkitkan mahasiswa ini nanti mereka agar lebih aktif nih. Saya yakin sih di kampus ini biasanya dan mudah-mudahan mereka memang peduli dengan iklim demokrasi kita yang sekarang sudah mulai membaik. Dan mungkin bagaimana nih Bang Aji nanti harapan Bang Aji sendiri bahwa mahasiswa ini bisa lebih keras mungkin dalam tanda kutip walaupun itu di ruangan yang terbatas itu nanti kan mereka biar melek betul-betul dan kita upayakan agar bahwa mereka tahu persis itu apa sih Bawaslu itu nanti kan ke depan gitu. Bagaimana nih Mas Aji, Bang Aji melihatnya ini fenomena ini nih nantinya. Jadi saya melihat bahwa ada sesuatu hal yang selalu menarik dari mahasiswa, terutama sikap-sikap kritis dan idealisnya. Dan saya rasa memang itu kalau dalam bahasa candaan kami itu, kalau tidak seperti itu bukan mahasiswa. Dan saya berpikir memang itulah ciri khas mahasiswa. Walaupun kemudian medan juang mereka itu tidak banyak pilihan, betul. Karena ada hal-hal lain yang juga tidak bisa mereka lakukan, ada urusan studi dan lain sebagainya. Tapi keberadaan mahasiswa saya pikir ini menjadi penyeimbang yang baik. Dalam pemerintahan itu kan harus ada oposisi. Istilahnya oposisi. Nah, jadi ada yang memberikan masukan dan ada perimbangan terhadap berbagai bentuk kebijakan atau pemikiran. Dan keberadaan mahasiswa saya pikir juga ini suatu yang baik, artinya ada sudut pandang lain yang kemudian bisa mengingatkan kita selalu bahwa ada jalan-jalan yang tetap harus dijaga, ada jalur yang tetap harus kita lalui sesuai dengan ketentuan. Dan mahasiswa ini terlepas dari cara mereka yang spontan dan sebagainya, tapi cara berpikir mereka itu adalah cara berpikir yang sederhana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat apa adanya. Itu yang menariknya. Itu yang menarik. Dan itulah yang selalu membuat kami berpikir bahwa mahasiswa ini adalah pihak yang tidak kita gandeng. Betul. Karena bagaimanapun juga keberadaan mereka ini jelas akan turut mensosialisasikan pengawasan tersebut dan juga akan turut mencegah dari terjadinya pelanggaran dalam pemilu ataupun pilkada. Betul sekali ini Bang Aji, saya setuju ini kan karena dari jumlah juga mahasiswa tadi dari kaum Gen Z juga cukup besar kan, kemudian mereka yang mengucapkan secara mudahnya begitu loh kan, tanpa tekanan, tanpa ada embel-embel yang lain, ini menjadi sesuatu kekuatan yang bisa menjadi penyeimbang daripada Bawaslu sendiri. Dan kami juga dari media cukup mengapresiasi dari Bawaslu, ternyata Bawaslu tidak anti dengan mahasiswa gitu, malah mendekati mahasiswa. Dan beruntungnya di Bawaslu sendiri ternyata alumni-alumninya di Bawaslu juga bukan orang-orang kampus yang biasa gitu kan, seperti ketua juga mungkin aktif dulu di kampusnya di FISIP kan juga. Jadi bukan hal baru yang namanya mahasiswa itu bukan sesuatu yang ditakuti. Ternyata mereka mungkin bisa menjadi mengenang memori masa lalu. Dan untuk yang sesi 3 nanti kita lihat lagi bagaimana percakapan kita di sesi terakhir dan mungkin ada beberapa hal menarik lagi yang akan kita bicarakan dan kita akan jeda iklan berikut dulu.